Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Fitra Salim dengan NIM 0418177. Berikut saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir yang telah saya rancang. Nah, adapun untuk proposal tersebut berjudul optimalisasi dual axis solar tracker menggunakan sensor RDR sebagai pendeteksi arah matahari, di mana pembimbing utama saya itu adalah Pak Tonco Kusuma Priyanto, STMT, kemudian pembimbing keduanya itu ada Pak Sena Sukananda Suprapto, STMT. Selanjutnya tim pembahasannya ada 3, yang pertama pendahuluan, tujuan pustaka, dan metodologi penelitian. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Itu adalah latar belakang. Nah, untuk pertama itu Indonesia. Apa sih peran Indonesia dalam perkembangan energi baru terbarukan. Nah, dalam targetnya sendiri Indonesia sudah mencapai atau baru mencapai 11,31% dari target yaitu 23% di tahun 2025. Nah, itu harus masih sebagian. Untuk informasi ini disampaikan dari Dirjen NDTKE yang saya cek per tanggal tahun 2021. Nah, kemudian untuk perannya Indonesia itu sendiri dalam bidang energi terbarukan itu ada apa aja sih? Dari pertengahan tahun 2021 ini tercatat ada peningkatan sebesar 217 megawatt. Nah, diantaranya itu ada 90 megawatt dari PLTA Milea, kemudian ada 56 megawatt mini hidro, dan ada 13 megawatt untuk PLTS atap, dan PLTP Sorek Merapi itu 45 megawatt, dan ada PLT Boeing Energi 12,5 megawatt. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini penambahan kapasitas EBT itu sebesar 1.478 megawatt. Nah, dengan rata-rata kenaikan itu per tahunnya 4%. Nah, informasi ini disampaikan dari Kementerian SDM 2021. Nah, kemudian untuk pemanfaatan PLTS itu sendiri di Indonesia sudah sampai mana? Nah, seperti yang kita tahu, energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, terutama pada minyak bumi, itu sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Nah, untuk Indonesia sendiri memiliki potensi dari PLTS itu sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh per meter persegi atau setara dengan 112.000 gigawatt peak. Namun yang baru termanfaatkan sayangnya baru 10% dari 112.000 gigawatt tadi. Nah, untuk PLTS itu sendiri hingga tahun target atau roadmap pemerintah untuk PLTS yang terpasang hingga tahun 2025 nanti itu sebesar 0,83 gigawatt atau target per tahunnya adalah 50 megawatt. Itu juga informasi ini juga disampaikan dari Kementerian SDM tahun 2012. Kemudian ada beberapa permasalahan yang terjadi dari PLTS itu sendiri, terutama untuk di Indonesia. Nah, salah satunya adalah komponen-komponen yang harus diperhatikan, yaitu seperti controller, inverter, baterai, dan sebagainya. Dan adapun permasalahan yang sering kita lihat yaitu adalah masalah shading atau bayangan yang terjadi pada PV kita ketika kita mengimplementasikan PLTS. Nah, itu biasanya terjadi di sekitar modulnya atau secara keseluruhan. Nah, sesuai dengan posisi pemasangannya. Nah, mas ini saya kutip dari Ramdhani 2018. Kemudian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan, terutama permasalahan shading ya, yaitu membuat sistem tracking matahari atau solar tracker dan sebagainya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan
ada yang membuat dengan sistem single axis atau satu arah, kemudian ada juga yang membuat dengan dual axis atau dua arah. Nah, dari beberapa penelitian ini yang setelah saya baca itu beberapa menerapkan dalam skala kecil itu menunjukkan bahwa peningkatan terjadi cukup signifikan antara PLTS yang terpasang biasa konvensional dengan yang menggunakan sistem tracking ini. Nah, namun beberapa kasus untuk implementasi yang cukup besar untuk kapasitasnya. Nah, di situ terlihat bahwa produksi energi dari PLTS itu tidak begitu signifikan dikarenakan energi yang dihasilkan tersebut terpakai untuk tracking dari sistemnya itu sendiri, sehingga energi yang dihasilkan tidak terlalu signifikan hasilnya. Nah, adapun solusi yang saya coba tawarkan itu dengan membuat sistem tracking juga, yaitu dua arah, dual axis solar tracker. Nah, menggunakan sensor RDL sebagai pendeteksi arah matahari. Nah, di sini belajar dari penelitian-penelitian terdahulu, ada beberapa poin penting yang harus dicatat, yaitu adalah waktu sistem trackingnya itu sendiri. Nah, sehingga sistem tersebut tidak melakukan pelacakan secara terus-menerus, tetapi ada jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dan manfaat. Di sini ada pun tujuannya yang dibuat, yaitu pertama menganalisis perbandingan daya keluaran dari sistem tracker dengan sistem konvensional. Kemudian ada manfaatnya, dapat memberikan informasi terkait pengaruh dari sistem tracker pada panel surya di Balikpapan. Yang kedua ada dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Yang ketiga ada dapat meningkatkan energi yang diproduksi dari PLTS. Nah, adapun batasan masalah yang telah disusun, yang pertama itu adalah jenis atau bahan yang digunakan dalam desain kerangka fotovoltaik adalah besi siku. Kemudian desain dudukan PLTS pada penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan, tidak membandingkan metode dan peralatan pengambilan data dalam pengujian. Kemudian yang keempat, analisis ekonomi dalam pembuatan prototipe tidak dibahas. Kelima, tipe fotovoltaik yang digunakan dalam pengujian ini adalah PLTS 100 WP dan tidak membandingkan metode yang digunakan dalam tracker. Kemudian pengambilan data dilakukan selama 10 jam dalam 7 hari. Kemudian penelitian ini implementasinya hanya untuk satu modul, tidak untuk LTS group atau string. Nah, jumlah sensor yang digunakan berjumlah 8, kemudian tidak memodelkan otomatis menggunakan motor servo. Berikut adalah kerangka pemikir penelitian yang sudah saya susun. Di sini ada pertama sistem tracker, microcontroller, panel surya, lingkungan, dan penelitian terdahulu. Untuk sistem tracker itu sendiri diharapkan ada efisiensi, waktu rotasi dengan algoritma, dan untuk microcontroller yang perlu diperhatikan dalam perancangannya adalah komponen eksternal, konektivitas, dan source code itu sendiri. Dan untuk panel suryanya itu ada intensitas cahaya matahari, tegangan keluaran, dan arus keluaran. Kemudian untuk lingkungan yang diperhatikan itu adalah bayangan dan waktu atau shading. Oke, selanjutnya kita masuk ke konten selanjutnya, itu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya membahas 3 macam untuk dipelajari, yaitu pertama tentang PLTS, sistem tracker, dan penelitian terdahulu. Oke, yang pertama ada PLTS, yaitu topologi sistem, konfigurasi sistem, dan solar charge controller atau SCC. Pertama ada definisi, itu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana PLTS ini sendiri bekerja mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Dari gambar, jadi matahari menyinari panel surya, kemudian panel surya menangkap radiasinya dan kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Definisi sederhananya. Selanjutnya ada topologi sistem. Di sini ada standalone atau off-grid, kemudian ada on-grid dan ada hybrid.
Jadi untuk sistem standalone sendiri ini adalah PLTS yang berdiri sendiri, jadi pure sumber energi yang digunakan dalam suatu kebutuhan dalam beban itu murni dari PLTS. Kemudian untuk on-grid ini adalah sistem PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN, terutama untuk di Indonesia. Kemudian hybrid. Nah, hybrid ini sistem gabungan di mana ada sumber utama energinya tidak hanya dari PLTS, tapi ada juga dari diesel atau dari PLTB dan pembangkit lainnya, dan juga terhubung ke dalam PLN, sehingga pemasukannya tidak hanya dari satu sumber. Selanjutnya ada PLTS, itu ada konfigurasi sistem. Di sini ada DC coupling dan AC coupling. Di sini perbedaannya hanya pada sistem pengabelan atau alurnya, di mana kalau untuk DC coupling itu dari modul fotovoltaik bisa langsung digunakan untuk mengecas baterai dengan menggunakan SCC tadi atau DC to DC. Kemudian diperlukan juga inverter, itu DC to AC untuk digunakan ke beban di rumah. Kemudian untuk yang AC coupling dia sedikit berbeda, biasanya diterapkan pada sistem on-grid. Jadi dari modul masuk ke inverter dan dapat langsung digunakan ke beban, dan untuk kelebihannya itu dapat digunakan untuk mengisi baterai. Kemudian ada SCC, Solar Charge Controller, atau biasa dikenal juga Battery Charge Regulator. Nah, ini merupakan komponen elektronika daya di sistem PLTS untuk mengatur pengisian baterai agar lebih optimal. Nah, di mana biasanya untuk tegangan dari keluaran dari PLTS itu yang cukup tinggi, sekitar 20 volt. Nah, pada SCC ini diturunkan disesuaikan dengan tegangan baterai untuk menjaga dari umur baterai itu sendiri dan mengoptimalkan pengisiannya. Kemudian ke sebab selanjutnya itu sistem tracker. Di sini ada pertama LDR atau lag dependent resistor. LDR di sini digunakan sebagai sensor untuk pendeteksi arah matahari. Nah, di mana sensor LDR ini inputannya cahaya dan outputannya adalah berupa nilai resistensi. Nah, di mana untuk karakteristiknya semakin banyak cahaya yang diterima oleh sensor, maka nilai resistensinya akan semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian di sini ada motor servo. Di sini motor servo digunakan untuk sebagai sistem tracking juga untuk menggerakkan dari kerangka atau dudukan PLTS-nya. Nah, di mana pemilihan motor DC servo ini karena umumnya dalam motor servo ini sudah terdapat rangkaian driver untuk mengatur kecepatannya, yaitu bisa berupa sistem kontrol PID dan sebagainya. Nah, kenapa dipilih juga motor DC servo? Di sini dalam karakteristiknya kemampuan dari motor servo ini diharapkan baik dalam perubahan posisi, kecepatan, serta akselerasi yang cepat. Nah, dan andal beroperasi pada keadaan torsi yang berubah-ubah. Jadi pada penelitian ini rencananya tidak memodelkan matematis dari penggunaan motornya karena sudah terdapat drivernya. Kemudian untuk microcontroller, di sini digunakan Arduino. Arduino merupakan salah satu microcontroller yang banyak digunakan sebagai platform elektronika berbasis open source. Nah, jadi untuk memprogram dari Arduino sendiri terdapat software yang biasanya digunakan, yaitu Arduino IDE, Integrated Development Environment. Nah, untuk bahasanya sendiri, pemrogramannya menggunakan bahasa C atau C++. Nah, untuk Arduino ini sendiri, dia bekerja pada tegangan 7-12 volt, di mana untuk rekomendasinya itu di 5 volt. Untuk konektivitasnya dia memiliki 14 pin, di mana diantaranya ada 14 pin digital, 6 pin PWM, dan terdapat 6 pin analog sebagai inputan dan outputannya. Selanjutnya ini adalah penelitian terdahulu, di mana yang pertama ini ada Jamron 2021 penelitiannya. Di sini dia melakukan analisis performa dual axis tracking menggunakan sensor UV. Nah, di mana peningkatan energi berdasarkan perhitungan dari yang telah digunakan selama operasi itu tercatat 19,97% dan 11% perbandingan dengan fixed system
dan sistem tracking LDR. Jadi di sini didapatkan nilainya 19,97% lebih baik. Kemudian ada Wibowo tahun 2021. Di sini melakukan perbandingan fixed dan single axis solar tracker system. Nah, di sini terlihat untuk dari percobaannya dia, hasil perbandingannya itu tidak begitu signifikan, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dikarenakan energi yang dihasilkan dari sistem single axis solar tracker-nya habis terpakai pada aktuator atau penggerak dari dudukannya itu sendiri. Kemudian ada Alvita tahun 2020. Sini for access solar tracker mirroring, sistem IoT menggunakan data logger dan node MCU. Nah, di sini lebih fokus kepada proses monitoringnya sebenarnya. Tapi untuk datanya yang didapatkan, sistem yang for access tracker dengan mirroring ini dia menghasilkan 200,98 watt dengan sistem yang biasa itu tercatat 188 megawatt. 188 watt. Jadi cukup terjadi peningkatan. Kemudian ada Jamron 2020, ini orang yang sama. Implementasi dual axis tracking system berdasarkan digital logic. Nah, pada percobaannya di sini didapatkan untuk energi rata-ratanya itu 44,89% dibandingkan dengan sistem yang biasa. Jadi di sini dia mendapatkan bahwa implementasinya lebih baik 44,89% daripada sistem yang biasa. Kemudian ada Ismail, ini dia improving dual axis tracking system dengan refleksi cermin. Nah, untuk sistem yang dirancang oleh Ismail 2020 ini, dia mendapatkan bahwa hasilnya itu 108,36% lebih baik daripada sistem yang konvensional. Dan juga dalam catatannya ini meningkatkan efisiensi dari baterainya itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Ini membahas tentang prosedur penelitian, diagram alir penelitian, variabel penelitian, dan rencana jadwal penelitian. Oke, sini ada diagram alir penelitian. Yang pertama dilakukan adalah studi literatur. Yang kedua adalah perancangan sistem, pengujian sistem, analisis dan pembahasan. Kemudian terakhir ditariklah sebuah kesimpulan. Untuk prosedurnya itu sendiri saya akan jelaskan melalui graf yang sudah saya susun. Oke, jadi yang pertama ini untuk studi literatur. Jadi studi literatur dilakukan untuk mempermudah kita dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dari percobaan, serta juga menambah informasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan. Kemudian ada perancangan sistem. Di sini saya akan merancang sistem dengan menggunakan 8 buah sensor LDR untuk mendeteksi arah matahari. Nah, pertama dari perancangan sistem di sini terbagi beberapa tahap. Jadi yang pertama itu adalah penentuan komponen yang akan digunakan dalam sistem, tahap pembuatan skematik rangkaian sistem, kemudian membuat source code, dan terakhir tahap desain pembuatan dudukan pada tracker. Nah, tahap-tahapan ini dilakukan agar perancangan dapat berjalan dengan baik. Nah, berikut untuk diagram alirnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk perancangan, kemudian saya akan jelaskan. Pertama adalah menentukan komponen yang akan digunakan dalam sistem ini untuk keseluruhan sistem. Untuk komponennya dapat dilihat. Ini ada panel yang digunakan 100 WP jumlah 3 karena nanti kita akan membandingkan hasilnya sistem yang menggunakan tracker, kemudian duanya adalah sistem yang konvensional dengan sudut yang ditentukan. Oke, ini selanjutnya ada diagram blok dari sistem.
Ini sensor LDR, microcontroller, motor servo. Ini ada panel surya, SCC, baterai, dan microcontroller. Nah, untuk dari diagram blok sendiri, jadi ini sistemnya closed loop. Jadi di mana sensor LDR ini mengirimkan data dari ke-8 sensor yang digunakan tadi kepada microcontroller. Kemudian diolah untuk memerintahkan motor servo ini dia akan bergerak ke arah mana sesuai dari data yang telah diolah tadi. Dan untuk supply-nya sini dari baterai, yang dimana baterai ini sendiri diisi oleh panel surya yang ditransfer melalui SCC tadi. Nah, selanjutnya itu membuat source code untuk tracker ya. Nah, jadi sini terdapat algoritma yang nantinya akan diterapkan pada microcontroller. Ini diperlukan untuk pengolahan datanya, yang data yang dikirimkan dari sensor LDR. Nah, ini adalah konfigurasi peletakan sensornya, jadi berjumlah 8. Ini mewakili dari tiap-tiap sisi, itu utara, selatan, barat, dan timur. Sini ada LDR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini adalah diagram alert sistemnya atau algoritmanya. Jadi mulai menerima dan memproses data dari sensor LDR. Kemudian ini adalah penerapan LDR pada sudut azimut atau sudut dari arah matahari terbit dan terbenam. Ini secara horizontal. Kemudian yang LDR pada sudut altitude atau ketinggian mataharinya ya, sudut ketinggian mataharinya. Nah, di mana di sini untuk yang azimut di sini ada sisi barat dan sisi timur. Cek sisi barat dan sisi timur. Yang di LDR 187, kemudian ada 345. 87, 345. Untuk masing-masing nilainya dia dijumlahkan, kemudian kita ambil nilai rata-ratanya agar nilai yang masukannya tidak terlalu tinggi. Kemudian ini ada inisiasi sumbu X atau SX dengan hasil penjumlahan dari sisi barat dikurang dengan sisi timur. Kemudian masuk ke bawah dalam kondisi jika min tol kurang dari sama dengan SX, kurang dari sama dengan tol. Jadi tol ini adalah nilai toleransi yang akan kita set. Jadi nilai toleransi ini diperlukan untuk menghindari sistem yang bekerja secara terus-menerus. Karena untuk mencapai nilai ini tentunya sangat presisi ya. Jadi nilai sekecil apapun itu selisihnya dapat menggerakkan sistemnya. Jadi toleransinya ini diperlukan agar sistem tidak bergerak secara terus-menerus. Nah, jika dia masuk dalam batas toleransi, maka dia akan mempertahankan posisi horizontalnya. Begitu pula dengan sudut altitude atau ketinggian dari mataharinya, dia akan mempertahankan posisinya. Kemudian kembali ke sudut azimut. Jika tidak, maka sini akan mengecek apakah SX lebih besar dari nilai toleransi. Kenapa di sini lebih besar? Dia ketika dia bergerak ke arah barat, karena dari rumus SX itu sendiri itu adalah sisi barat dikurang sisi timur. Nah, maka kalau sisi baratnya lebih besar dari sisi timur, maka hasilnya akan positif. Jika dia positif dominannya, maka dia akan bergerak ke barat, maka jika tidak, dia akan bergerak ke arah timur. Itu dari pengurangnya itu sendiri. Hasilnya akan negatif. Begitu pula dengan sudut ini, dia sama, SC lebih besar dari toleransi. Jika iya, dia akan bergerak selatan, karena sisi selatan dikurang dengan sisi utara. Setelah bergerak, mereka akan masuk ke delay sebelum menerima pemrosesan datanya lagi. Ini delay diperlukan juga untuk menghindari sistem yang bergerak secara terus-menerus setiap saat. Nah, delay ini diperlukan untuk menghindari dari penelitian terdahulu, itu di mana
energi yang dihasilkan dari panel surya itu sendiri habis terpakai oleh sistemnya atau aktuator tadi tersebut. Jadi sehingga keluarannya tidak begitu signifikan. Nah, delay ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Terus selanjutnya, sini ada penjelasan singkat. Sudut azimut merupakan arah matahari mulai dari terbit hingga terbenam, sedangkan sudut altitude merupakan sudut ketinggian dari matahari dari terbit hingga terbenam. Itu penjelasan dari Ismail 2020. Kemudian ini ada berikut ilustrasi dari sudut azimut dan altitude atau elevation. Azimut dan ini elevation, itu ketinggian dari mataharinya. Nah, tahap keempat adalah membuat desain panel surya yang dapat bergerak secara horizontal dan vertikal. Nah, desain ini diperlukan untuk menentukan bentuk dudukan yang lebih proporsional ketika diaplikasikan pada sistem yang akan dibuat. Ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk satu ini sendiri panel surya yang akan digunakan. Untuk dua ini adalah motor servo X atau servo yang bergerak secara horizontal. 3 ini rencananya adalah box panel, di mana untuk menempatkan seluruh komponen-komponen elektronikanya. Yang keempat ini tiang, yang kelima ini adalah rangka yang membantu menggerakkan panel suryanya agar lebih mudah. Yang keenam ini adalah yang kuning, ini adalah servo Y untuk menggerakkan sesuai dengan ketinggian arah mataharinya, sudut ketinggiannya. Ini keterangan yang tadi. Kemudian masuk ke pengujian. Nah, pengujian ini dirancangkan diuji secara langsung, dimana nanti akan dibuat untuk prototipe-nya. Dimana pengujian ini berlangsung selama 10 jam dalam 7 hari. Itu mulai dari jam 7 hingga jam 5. Dan untuk pengambilan datanya dilakukan per 1 jam. Nah, jadi pengujian ini dilakukan dengan 3 buah panel tadi secara bersamaan, di mana satunya menggunakan sistem tracker, satunya dengan sistem konvensional dengan sudut tetap 0 derajat dan 30 derajat. Nah, pengujian ini dilakukan secara bersamaan dan di lokasi yang sama. Kemudian setelah terkumpul data selama pengujian tadi dan pengambilan data, namanya dilakukan analisis dan pembahasan. Nah, analisis pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui data yang sudah diambil tadi secara langsung, kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk dibahas lebih lanjut. Setelah analisis dan pembahasan dilakukan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, di mana terkait perbedaan dari dudukan panel surya ini menggunakan tracker dan tidak. Nah, itu perbedaannya bagaimana? Itu dapat diketahui setelah dilakukan analisis dan pembahasan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Ini ada variabel bebas, itu metode. Yang pertama tracker sudut 0 derajat dan sudut 30 derajat. Kemudian variabel terikatnya tegangan, arus, dan daya. Jadi sudut ini mempengaruhi dari nilai tegangan, arus, dan daya yang akan dihasilkan oleh panel surya itu sendiri. Selanjutnya rencana jadwal penelitian ini 5 bulan, di mana studi literatur dilakukan dari bulan 1 hingga bulan 5. Dan perancangan sistem dilakukan dari bulan 1 hingga bulan 3 awal. Ini sekitar 2 bulan, sekitar 2 bulan. Kemudian pengujian sistem. Nah, ini dilakukan sekitar 6 minggu di bulan 2 dan 3. Penelitian pembahasan dilakukan sekitar 6 minggu juga di bulan 3 dan 4. Kemudian ditariklah sebuah kesimpulan di bulan keempat dan kelima ini selama 4 minggu. Nah, untuk perancangan itu sendiri kenapa seperti sangat banyak, karena dibutuhkan waktu yang pertama untuk menentukan komponen, kemudian untuk membuat source code. Setelah membuat source code itu juga diperlukan perancangan dari dudukannya itu sendiri. Nah, kenapa ini dibuat lebih? Jadi pengujian di sini jadi
diharapkan di minggu ketiga bulan 2 ini sistem sudah dapat diuji dan sambil disesuaikan apakah ada kesalahan dari sistemnya. Nah, kemudian diharapkan di bulan 3 minggu kedua hingga bulan 4 ini sudah pure dapat diambil datanya. Begitu pula dengan analisis pembahasan yang juga sudah dapat dilakukan saat data telah terkumpul di hari sekian. Kemudian penarikan kesimpulan dan penulisan laporan. Adalah daftar pustaka. Ini ada lampiran untuk sedikit lebih detail dari desainnya. Ya, berikut untuk hasil proposal tugas akhir yang sudah saya rancang. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.